昏倒了2秒。那你们呢？那是因为我们还。Bumi adalah tempat hidup manusia, tapi bumi punya kembaran yang jaraknya jutaan tahun cahaya, dan situasinya sama dengan bumi. Saat itu di tahun 1999 di bumi. Saat ini ada sekelompok remaja sedang berada lokasi pabrik, dan mereka mencoba menaiki sebuah menara yang sudah tua dan ingin melihat pemandangan dari atas menara. Mereka adalah Pao, Cheng, dan Wang. Mereka mencoba menaiki menara, tapi menara itu sudah retak. Begitu temannya yang agak gemuk menaiki tangga menara itu pun hancur, dan dia pun terjatuh ke tanah. Takut menara itu hancur seluruhnya, maka mereka pun bergegas pergi dari lokasi itu dengan mengendarai sepeda motor dan boncengan bertiga. Mereka tiba di sebuah lokasi, dan ternyata telah ditunggu sekelompok geng yang dikomandoi seorang yang bertubuh pendek. Mereka saling ejek di perlintasan kereta api itu. Akhirnya terjadilah perkelahian. Ini ternyata Pao, Cheng, dan Wang punya ilmu bela diri yang cukup baik sehingga gerombolan yang diketuai orang pendek itu bisa mereka kalahkan semua. Tiba-tiba muncul 3 orang dari kelompok itu mengendarai sepeda motor dan langsung menendang Pao sampai terluka dan membuang Pao ke laut. Melihat Pao sudah masuk ke laut yang dicemari limbah dari drum, maka Cheng dan Wang segera ikut melompat ke dalam laut. Karena mereka melihat Pao sudah tidak sadarkan diri ketika dipukul. Cheng dan Wang berhasil menemukan Pao dan membawanya ke tepi pantai. Lalu mereka melanjutkan lagi perjalanan mereka yang menaiki sepeda motor. Pao kini merasa ada di planet lain dan bisa melihat temannya Cheng dan Wang bersamanya dengan sepeda motor. Pao seperti tidak sadarkan diri terlihat dari bola matanya yang berputar. Artinya, Pao jiwanya keluar dari tubuhnya berada di planet lain. Ketika melihat wajahnya di cermin, tampak dia lebih dewasa ketika di bumi. Ternyata ada seseorang yang mengamatinya dan menyapanya. Ruangan itu seperti sebuah ruangan rumah sakit untuk menyimpan mayat. Pao tidak tahu persisnya di mana dia sekarang. Saat ini seperti 1 Januari tahun 2019. 2 orang perawat melewati mereka. Pao kini sadar dia berada di planet lain dan waktu telah melompat 20 tahun ketika berada di bumi. Pao memandang sekelilingnya, kini dia bersama seorang pria yang tidak dikenalnya. Tiba-tiba seorang pria setengah baya datang dan membawa uang yang berterbangan di sekitar mereka, tapi gedung itu tiba-tiba terbakar. Pao kini sadar sepenuhnya dan berada dengan Cheng dan Wang berada kembali di bumi tahun 1999 di sebuah jalan yang dipergoki guru wanita sekolah dan menuduh mereka bertiga bolos dari sekolah. Gurunya itu mengancam akan melaporkan ke kepala sekolah jika mereka berbuat hal yang di kemudian hari. Tentu saja mereka bersyukur tidak dilaporkan. Mereka kembali ke menara yang biasa tempat mereka bertiga bermain. Di tempat itu ada semacam bunga yang tumbuh dan bunganya seperti bulu. Uniknya, jika mereka mencium bulu bunga itu, mereka bisa pindah 30 tahun ke depan di planet yang berbeda dan tidak pernah di lokasi yang sama. Pao kini bersama seorang wanita bernama Yang Yi, yang membawanya dengan sebuah mobil ke sebuah tempat yang dia tidak tahu keberadaannya. Ternyata Yang Yi merupakan ketua kelompok sebuah geng dan pertempuran langsung terjadi. Ternyata Yang Yi punya ilmu bela diri dan menghajar orang-orang yang melawan, kemudian melarikan diri dengan mobil tersebut bersama Pao. Mobil itu melompat ke jurang. Lalu Pao kembali ke 1999 dan sadarkan diri berada pada sebuah bangku panjang bersama Cheng dan Wang. Mereka pulang ke rumah bersama naik motor. Dan seperti biasa mereka bertiga sering cekcok
Tapi adanya orang tua Pao yang melerai perdebatan mereka DSN kini, mereka merencanakan pekerjaan mereka selanjutnya. Cheng semasa mudanya punya pacar yang cantik. Mereka selalu bersama dan menjalin asmara. Setiap pergantian tahun baru mereka selalu merayakan bersama. Cheng kini menghisap bunga dengan hidungnya yang membawanya ke planet lain dan tak sadarkan diri, dan bola matanya hilang dan tak sadarkan diri. Pao meniup trompet dalam mengantarkannya ke alam tak sadar dan disaksikan oleh Wang. Cheng kembali bertemu dengan pacarnya itu dan mereka pun ngobrol. Mereka seperti pada suatu tempat dan punya kenangan yang indah di tempat itu. Mereka punya foto kenangan walaupun foto itu telah tiada. Situasi kembali ke bumi di mana Pao memasuki sebuah rumah yang terbuat dari kontainer. Dan masuk ke dalamnya dan tampak seorang wanita yang sedang merias diri. Wanita itu tidak lain adalah Yang Yi. Yang di planet lain dia adalah ketua sebuah geng. Pao ngobrol sebentar dengan Yang Yi. Setelah mengunjungi Yang Yi, Pao kemudian berjumpa dengan temannya yang lain pada sebuah restoran. Mereka seperti lama sudah tidak bertemu dan minum bersama dan mabuk. Apakah dalam mabuk itu juga akan melintasi planet lain? Mereka seperti muntah dan pergi ke toilet. Akhirnya kembali lagi ke bumi, dan Pao, Cheng, dan Wang naik sepeda motor. Mereka menuju sekolah mereka dan tampak Pao dan Cheng sedang membicarakan sesuatu. Mereka juga merusak sepeda di parkiran. Saat yang bersamaan Yang Yi sedang menghadapi bosnya di perusahaan tempat dia bekerja. Dan saat itu sedang ada rapat di perusahaan. Tapi dalam rapat itu mereka seperti menyalahkan Yang Yi. Kemungkinan dia akan dipecat. Pao masuk dan merusak komputer yang ada di ruangan itu. Sementara bosnya Yang Yi ada di luar ruangan karena sedang menelepon seseorang. Tampak Pao sedang mengamuk dan merusak semua peralatan yang ada di kantor tersebut, terutama komputer. Bosnya itu ketakutan dan menelepon polisi. Pao merusak semua komputer yang ada di ruangan itu dan mencabut semua kabel yang ada dari panel. Komputer itu sudah berserakan di lantai. Yang Yi malah bilang dia akan minta maaf. Tapi wanita yang menjadi bosnya itu geram dan tidak akan merubah apapun. Bos Yang Yi sedang sibuk menelepon polisi. Pao mengajak Yang Yi mendekati jendela. Awalnya Yang Yi tidak paham apa maksud Pao. Tapi akhirnya disadar, Pao mengajaknya lompat dari jendela. Rombongan polisi sudah datang dan akan menangkap Pao dan Yang Yi. Saat itulah mereka melompat keluar dengan berpegangan pada kabel komputer. Komputer berhamburan terbawa keluar. Pao dan Yang Yi mendarat dengan selamat di lantai dasar. Komputer yang ikut keluar dan jatuh di lantai dasar berpecahan. Yang Yi dan Pao melarikan diri dari tempat itu. Mereka sampai di sebuah tempat Yang Yi bertempat tinggal dengan rumah yang terbuat dari kontainer. Yang Yi sedang melihat sekeliling rumahnya, terutama bunga yang dia tanam di sekitar kontainer itu. Pao yang sangat suka melihat channel sepak bola di TV dan menggunakan pakaian pemain yang dia kagumi. Saat itu seorang pria mendatangi tempat kediaman Yang Yi dan mengambil bunga yang ada di sekitar itu dan melihat sekelilingnya, kemudian mengetuk pintu. Yang Yi keluar. Pria itu menanyakan, apakah dia menulis artikel yang ada di majalah itu, sambil menunjukkan di majalah itu. Pria itu langsung menendang Yang Yi dan duel pun terjadi. Pria itu sangat tangguh dan Yang Yi kewalahan. Yang Yi sampai terluka matanya. Tapi Yang Yi masih bisa berkelit dan menghilang karena berada di atas atap rumah. Pria itu kebingungan dan mengambil kucing dan akan memanggangnya jika Yang Yi tidak keluar. Yang Yi keluar dan menyerang, tapi dia tidak berdaya. Untung sepotong besi menghantam pria itu dan menancap di dadanya. Kesempatan itu dipergunakan Yang Yi. Yang Yi bingung
karena tiba-tiba pria itu menghilang DSN melihat ke kiri dan ke kanan. Yang Yi tidak sadarkan diri karena pria itu memukulnya dan melakbannya dan memasukkannya ke bagasi mobil. Pria itu adalah salah satu ketua geng yang disewa perusahaan. Dia kembali ke markasnya dengan membawa Yang Yi di bagasi mobil itu. Pao lagi bersama teman-temannya dan bersenang-senang. Tiba-tiba muncul lagi pria pendek dengan gengnya, tapi Pao menyuruh temannya agar tidak perlu meladeni pria pendek itu. Pao sangat terkejut karena melihat Yang Yi terluka parah di bagasi mobil dan segera membawanya ke rumah sakit. Cheng menuduh pria itu melukai Yang Yi karena di bagasi mobilnya, tapi pria itu menyerang dan pisau menancap di dada kiri Cheng yang membuat dia sulit bergerak. Mereka sadar pria ini adalah suruhan perusahaan yang membalas dendam karena Yang Yi yang telah mengacak kantor tempo hari bersama Pao. 多少年了？ 冰糕， 妈， 男朋友， Saat itu suasana di sekolah tahun 1999 dan kemudian berganti tahun 2019. Hal ini terlihat ketika Cheng tidur di kelas dan tidak tampak biji matanya, berarti berada di planet lain. Tampak yang menyerang. Yang Yi sedang tidur bersama pasien lain di rumah sakit. Cheng bersama kekasihnya itu berada pada suatu ruangan. Tampak Pao yang wajahnya terluka ngobrol bersama Cheng. Mereka masih geram pelaku yang berbuat keji terhadap Yang Yi sampai buta matanya sebelah. Pada keramaian pada sebuah pesta mereka mengamuk, menghajar siapa saja yang mereka jumpai. Mereka mencari pria yang melukai Yang Yi tersebut. Cheng juga terdesak ketika duel dengan seorang pria yang diduga anggota pria yang melukai Yang Yi itu. Kondisi bersamaan di tahun 1999 ketika di sekolah terlihat tawuran dan saling serang. Meja dan kursi pada rusak dan berantakan. 99年的暑假总觉得这样， Cheng masih merasa bersedih mengingat kekasihnya. 永远都 Akankah mereka akan bertemu kembali? Yang Yi mencoba menghubungi Pao setelah membuat keonaran di sebuah restoran bersama Cheng. Seorang wanita muncul di podium dan dihadiri oleh ratusan peserta yang sibuk mendengarkan penjelasan oleh wanita tersebut. Suasana pada tahun 1999, ketika itu Cheng masih bersama ayahnya di rumah mereka. Mereka asik menonton siaran televisi. Kembali kepada wanita yang ada di panggung dan seperti memamerkan orang-orang yang ada dalam etalase itu. Wanita itu menjelaskan ini adalah orang-orang hasil risetnya dan mereka akan bisa hidup selamanya. Semua hadirin tepuk tangan. Pao tiba-tiba muncul dan mengancam wanita itu dan menuduh telah menculik orang untuk dijadikan kelinci percobaan. Tak disangka dalam etalase itu terdapat ayah Cheng. Lalu terjadi kegaduhan dan kaca etalase itu pecah. Cheng yang berusaha menyelamatkan ayahnya itu ditembaki oleh wanita yang memimpin riset itu dan banyak di antara yang melarikan diri terkena tembakan dan tewas. Cheng yang membawa ayahnya yang juga terluka itu persis di hadapan pria yang merupakan tangan kanan wanita itu. Uniknya dia hanya memandangi Cheng yang membopong ayahnya itu. Yang Yi kemudian muncul dan membawa mobil membawa Cheng pergi dari tempat itu. Kembali ke bumi, Yang Yi bersama Cheng, Pao dan Wang tiba di rumah dan minum bersama. Yang Yi memberikan pengarahan kepada mereka, bertiga berapa berbahaya orang yang mereka hadapi dan masih selamat. Mereka berempat menghabiskan waktu bersama dan pergi ke taman, dan mencoba permainan dan musik yang pernah mengantarkan Pao ke alam tidak sadar. Mereka masih bisa menikmati waktu bersama dengan berbagai kegiatan. Pao dan Ying Yi berada di pusat latihan olahraga. Pao mencoba latihan dengan Ying Yi yang kondisinya sudah semakin membaik. Ying Yi tampaknya jengkel dengan sikap Pao. Cheng dan Wang juga melakukan olahraga pagi dengan berlari. Tubuh mereka kini berotot.
Yang Yi menjadi kaget karena perubahan otot mereka ini. Sementara itu, di pusat penelitian yang pemimpinnya seorang wanita itu bersama anggotanya, dan tentu saja pria yang pernah menyerang Yang Yi itu. Mereka menghukum anggotanya yang mengkhianati atau tidak bisa bekerja. Di sini juga diperlihatkan suasana di pusat penelitian mereka itu, termasuk unsur-unsur golongan kimia dalam tabel yang mereka gunakan. Kesaktian pria yang melukai Yang Yi ini juga memperagakan ilmu bela dirinya itu dengan menunjukkan pada telapak tangannya. Setelah persiapan latihan yang cukup untuk mereka semua, hari penantian pun tiba dan berhadapan dengan pria yang mencederai tempo hari. Pemimpin perusahaan penelitian itu pun ikut mereka serang. Tapi wanita itu juga bukan sembarangan dan punya ilmu bela diri yang hebat. Justru mereka berempat luka parah, terutama Pao, karena sebatang pipa masuk ke kepalanya. Apakah Pao tewas? Sepertinya ya, karena nggak mungkin rasanya hidup karena kepalanya ditembus besi. Tampak dari gedung keluar asap tebal yang berwarna membuat orang panik dan berlarian di jalan raya. Kembali ke pertempuran itu, Yang Yi dan kawan-kawannya betul-betul merasa kewalahan menghadapi wanita pemimpin perusahaan itu dan anggotanya itu. Yang Yi memeriksa Pao dan ternyata masih hidup dan malah mencabut sendiri pipa yang masuk ke kepalanya itu. Pao ketika masih 2019 sering membuat aksi di jalanan dengan mengendarai sepeda motor yang membuat kegaduhan. Tapi uniknya dia selalu selamat. Pao mencoba peruntungannya menghadapi pria yang menjadi bodyguard wanita pemimpin perusahaan itu dan membuat gerakan akrobatik sama seperti ketika menaiki sepeda motor. Yang Yi membantu Pao dan ikut menyerang. Mengerahkan seluruh kemampuannya karena Pao ternyata masih hidup sehingga menambah semangatnya. Kebiasaan makan Wang yang gemuk ternyata pindah planet pada tahun 2019 ternyata mengembang dengan hebat. Melihat kejadian ini teman-temannya menjadi terkejut. Kondisi yang tidak normal ini, Yang Yi harus menetralkan dulu dengan cara menendang Wang. Yang Yi bertanya kepada Pao kenapa bisa terjadi seperti itu. Pao juga heran karena tubuh mereka biasa-biasa saja walaupun pindah planet. Begitulah kondisi mereka sekarang. Keanehan bisa muncul ketika pindah ke planet lain. Tidak sama bagi setiap orang. Yan Yi berada di sebuah pembuangan limbah yang ditampung dalam drum. Itu yang mereka diskusikan antara Pao dan Yang Yi. Perhatian Pao selama ini dengan Yang Yi sangat besar membuat Yang Yi terharu. Jelas bahwa Pao mencintai Yang Yi dan siap berkorban untuknya yang hampir saja merenggut nyawanya. Mereka pun berpelukan.